Rayu Hong Wilaheng Mastu Nomo Sidam Sekaring Bawana Langgeng minangkani atur hambuka wenganing wicara sonten iki kula pun mohan tansah ngaturaken wilujeng pinanggih kalih kanal kula Kanal Ki Mohan Channel. Juga penyemak Kanal Ki Mohan kaula muda, kaum milenial seantero penjuru negeri. Saya ucapkan juga selamat bergabung kembali pada kanalnya Ki Mohan. Apa agendanya sore ini yang akan bisa Ki Mohan bahas? Sore ini Ki Mohan berada di kebunnya Pak Bianto yang mulai awal tanam, karena saat ini juga sudah musim hujan mulai datang dan beliaunya ngebut ini Mas Kurdi untuk menyelesaikan penanaman awal ini. Manakala sebelum tanam awal beliaunya konsisten mempersiapkan lahannya terlebih dahulu. Berarti teknologi pengolahan tanahnya itu didahulukan. Begitu. Karena juga ada sebagian petani, sebagian kawan kita yang tanam jeruknya itu metodenya metode geblek. Apa itu metode geblek, Ki? Metode geblek itu tanah yang rata, tidak dicangkul, tidak dipersiapkan yang lain-lain, tiba-tiba langsung ditanam jeruk gitu aja. Itu namanya metode geblek. Nah, metode geblek itu kekurangannya nanti kalau curah hujan datangnya intensitasnya tinggi, nanti akar akan tergenang dan tiba-tiba daunnya akan menguning. Ini kalau di rekan kita, di saudara kita yang satu ini beda lagi. Ini teknologi pengolahan tanah selalu didahulukan sama beliaunya, Pak Bianto ini. Tolong juga di shot di bawahnya Mas Kode ini dulu. Ini yang Ki Mohan katakan metode tanam, walaupun ini tidak metode ini bukan metode umpeng Mas Kurdi. Nantinya juga akan tercipta drainase ini seiring berjalan tumbuhnya jeruk, nanti di gampengan sama di ujung di kakinya Mas Kurdi itu untuk tanah akan diarahkan ke sini, ke bonggol jeruk ini. Ini awal tanam juga yang bener ini kayak begini. Ini dari polybag yang paling atas, dari perakaran jeruk yang paling atas, ini dibenamkan 3 cm kayak ini. Jangan pernah menanam jeruk akarnya kelihatan. Itu kalau menurut metodenya Ki Mohan. Kalau akar sudah kelihatan nanti akan stres. Jeruk itu akan stres. Kalaupun jeruk itu stres nanti, walaupun kita nggak nunggu lama, segini ini bisa keluar bunga kok. Bisa berbuah kok. Nah kalau segini berbuah ya petaninya yang rugi. Jadi akan kerdil, jeruk itu akan kerdil Mas Kurdi. Ini terbenam 3 cm. Tolong bisa dekat. Kayak ini posturnya. Ini yang paling benar. Dan lagi ke sini, ke sebelahnya Pak Toy ini. Berarti enggak satu pohon itu yang buat contoh enggak, semuanya konsisten kayak gini. Ini terbenam 3 cm. Nah, terus ke sini Mas Kurdi. Ikuti Pak Toh. Balik jeruk ini. Ya, 3 cm itu kali. 3 cm terbenam. 3 cm terbenam. 3 cm. Betul ini. Nanti akan Mas Kurdi terus ikuti Pak Bianto. Lihat konsisten dia ya. Konsisten Pak Bianto ini. Ini. Nah, ini di Pak Bianto, lihat dulu. Kadang begini. Nah, ini dari perakaran polybag yang paling atas. Terbenamnya ini masih kelihatan basah. Kelihatan Mas di kamera. 3 cm kan? Ya. Ini yang betul. Terus tanam itu kadang begini, adik-adikku. Ada bibit itu yang begini. Ya. Ini saya pakai contoh nih, tolong bisa dekat ke tangan Ki Mohan. Ada bibit itu begini. Dari pembibitan. Sebagian petani ini nanamnya begini. Ini
ini dihadapkan ke atas begini. Jadi pohonnya miring. Pohonnya miring begini. Biar ini menghadap ke atas. Ini keliru. Ya, adik-adikku. Semak, sekali lagi Kimohan bilang, kadang kita menemui bibit kayak begini bentuknya. Lah ini kadang nanamnya orang, ini yang ditegakkan ke atas begini. Jadi akhirnya batang ini miring. Yang bener, walaupun ini miring, biarkan miring. Kita yang penting nancapkan yang ininya seperti ini. Ini lurus menghadap ke atas. Enggak boleh miring kanan, miring kiri, enggak boleh. Kita enggak berpatokan pada cukuran naik sing atasnya ini, Mas Kudi. Bisa dimengerti bahasa Kimohan? Bisa. Berarti untuk tunas ini kita enggak usah mikir tunas ini. Lah tunas ini nanti lah miring. Nanti seiring berjalannya waktu ini tumbuhnya juga akan tegak. Ada orang sebagian ketemu bibit yang begini, nanamnya begini. Nah, supaya ini tegak ke atas, ha. Jadinya ininya miring kayak ini. Ini keliru. Ya. Nih, terus kita lihat. Itu juga lihat di Pak Tos. Terbenam 3 cm. Ya, ini diperlihatkan. Lah ini. Nah, ini bekas polybag yang paling atas ini masih ada rumput-rumputnya ini, hijau-hijau ini. Nah, ini juga terbenam 3 cm. Ini yang betul. Jeruk kalau begini ini tidak mudah stres. Itu ya, adik-adikku ya. Gede sejo. Nah, Segelis gede. perkembangannya juga akan cepat nanti. Akar itu juga nanti akan cepat beradaptasi dengan lokasi kebun yang baru. Nah, ini. Sekarang kita stop semuanya ini. Ini Pak Tol ini. Miring aku ora oleh kamu jadi. Cecek ini enggak Tegak. Anjir miring tak pening. Aku tahu lagi kok dhuwur. Nah, akhirnya nggih pancet miring. Pacet tambah keloyop ya. Nah, semakin tua nggih semakin miring. Jadi enggak oleh patokan dugi terbusane ndukur. Nah, mboten oleh. Patokane nggih kudu wite. Ngoten Pak Tok. Terus niki jenengan iki. Lihat. Awal tanamnya sangat bagus sekali ini. Awal tanamnya sangat sip. Tegak ke atas berdiri, batangnya terpendam 3 cm dari perakaran yang paling atas. Ini akan cepat menyatu pada lahan yang baru. Kong macul katut wetan. Nah, nggih. Macul lur. Macul lur tapi Galeng apa niku? Oh, minggiri. Oh, minggiri ini mboten galeng nggih. galeng. Oh, galeng nggih ya. Oh, nggih nggih. Pun dugekne. Niki ningali Kok ketok iki kok. kadane Pak To niki lho. Oh, tunggale konyol 3 cm. Loh, lan. Tang cm. Ini tolong bisa dekat ini Mas Kurdi. 3 cm kan? Bekas basah ini 3 cm kan? Nah, ini dari perakaran yang paling atas. Tadinya polybagnya ini yang paling atas. Nah, terus nanamnya kita pendam 3 cm. Kalaupun menemui kira-kira nanti kayak begini contoh, yang atas ini untuk tunas yang atas ini, kalaupun miring begini jangan tunasnya yang ditegakkan. Yang ditegakkan justru harus ininya. Ini harus dedek begini. Lah begini. Ya. Misalkan ini tunas begini. Kepengin jejek dik. Nah, nanti seiring berjalannya waktu bisa digitu. dilanjari kayak Nah, bisa dilanjari tadi. Nah, dibekuk begini. Nah, gini. Supaya lurus ke atas. Jangan sampai batangnya ini dia nurut pertunasannya. Kalau pertunasannya miring, kita nggak usah ikuti. Yang penting kita patokannya ini. Batang ini. Batang ini harus tegak lurus ke atas. Ini Pak, jenengannya Pak Bianto juga sudah pernah membuktikan di kebun yang sudah produksi banyak itu miring, akhirnya sampai dewasa tetap miring. Konten Bang nggih. Wong kok Terus miring terus Bang nggih ya. Wong kalau Nur. Tuh, mudah-mudahan adik-adikku menjadi catatan ini buat kalian yang pemula. Nah, kayak ini. Ini yang lurus. Jenengan Pak sinten, Pak? Muhammad Nur udah. Oh, Pak Nur, ngoten nggih. Nah,
Niki kula nggih anu ndamel YouTube kersane disimak lari-lari sekolah Pak Nur. YouTube ya. Nggih. Lari nom-nom niku. Lari nom-nom kersane nirakaken Pak Nur. Ngoten. Yang atas Mas Kodi. Kita lihat yang atas ini. Konsisten ini Pak To ini orangnya. Dari akar yang paling atas itu nanamnya kira-kira 3 cm ya. Terbenam 3 cm, ngoten Pak Nur. Ngoten. Nah, niku mboten gampang stres enten jeruke. Ora gampang stres. Mungkin nek kata ya tewong oh ya tikek, lek oh ya tikek tok. Niki moro-moro mruntis ngaten gawa kembang. Oh. Moro-moro woh ngoten lho Pak Nur. Ngoten ya. Nggih, rugine petani dugi niku ngen dadi kerdel. Iki kependem nek mene lho. Mekar-mekar ngene lah. Aku kepingin mau mekar-mekar wite kayak wonge. Niki leres nih Pak Nur. Tolong dilihat Mas Kodi. Konsisten orang ini. Lah iki sik winginane ngono terus. Terus bos-bos ini. Nah. Ya, permulaan yang bagus sekali. Set. Ini Winginane rong popo iki. jempolan ini. Saiki sembarupuk. Ini. Oke. Shot dekat ke sini. Dekat pangkal batang. Nah, ini tidak mudah stres. Ini ya. Ini ada contohnya gini. Enak Pak Mohan. Dadi tiru arek Penjelasannya sing enak. kate-kate nandur arek cilik ya. Iki goblok-goblok. Nyeleh ya suka diseleh. Oke. Diperlihatkan. Ya. Terpendam 3 cm dari perakaran yang paling atas tadinya di polybag. Nih. Bagus sekali ini. Kimuhan ikut seneng ini. Kayak begini. Sedulur Kimuhan, kawan Kimuhan tanam lagi kayak gini. Beli enek Yanto iki. Kali. Nah, ini. Minggu ya ini. Usia masih 1 minggu setelah tanam ini adik-adikku. 1 minggu setelah tanam. Ini. Yenane sik buntung-buntung. Nah, ini bibitnya juga termasuk bibit bagus ini pemilihannya Pak Bianto ini. Termasuk besar, sudah besar ini. Nah, Kimuhan dulu malah kecil-kecil, enggak segini bibitnya itu. Malah bagusan punyanya Pak Bianto. Iki winganane sik trubusane sik iki tok wae. Sing tuwek tok iki lho. Nggih. Aku ndoko sik tuwek tok iki. Ora seleh sak minggu trubus iki. Nah, iki lho kae. Iki ya sing kae. Nggih, sedaya muncul pertunasan baru munan ini. Berarti tunas baru yang tunas stres CBB sama tunas baru yang tunas vegetatif beda, Pak. Anu Mas Kodi. Tunas baru kayak kalau tunasnya vegetatif akan memanjang dia. Begitu. Kalau tunas baru tunasnya generatif, ini begitu segini ini sudah di atasnya sudah ada putik bunga putih-putih begitu. Kalau ini beda. Ini tunas pertumbuhan memang. Tidak akan keluar bunga ini. Langsung bertumbuh begini, akan mekar cepet ini. Ben nek nandur jahe, kirokno cek anune wae. Nggih. Longane tarakno rene lho. Ini Iki sampeyan rene ngene tunas pertumbuhan. Ya, beruntung ngono. tunas pertumbuhan cepat. Iki yang kae trubus iki. Nah, ini Iki yo kae trubus kae. Ya. ada bunga enggak? Ada putik bunga enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Nah, TP-nya berkembang ini. Bukan tunas CBB bukan. Ini tunas TP, tunas pertumbuhan. Iki tak ingui cek kaya sampeane ya, Pan. Oh nggih. Ini Ngoten. bakale jejak. Nggih. Cara-cara karepe kon mritisi wae cek kaya pamohan wae. Nah, nggih. Membentuk percabangan nanti akan cepat rimbun. Maksudnya Pak Bianto begini adikku. Akan menirukan struktur tumbuh jeruknya Kimohan
Berarti dari percabangan yang paling bawah nanti akan mau membentuk mekar begini loh. Nah, akan banyak cabang nantinya. Cara Gitu. sana lung tuh balik. Nah, nantinya juga Anu dewi ini. nah, nantinya juga tidak Kakak dewi. nah, akan rimbun dengan sendirinya tanpa dibanding. Maksudnya Pak Tau itu. Ya. Sudah cukup Mas Budi berapa Mas? Cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih adik-adikku. Ya jadi bangun. Sore ini ketemu dengan Ki Mohan. Mudah-mudahan sedikit banyak nggih, entah sebutir bayem bisa menjadikan manfaat tentunya bagi penyimak kanalnya Ki Mohan. Dan kalaupun sudah senang melihat kanalnya Ki Mohan, jangan lupa tandai rasa persaudaraan kita, tandai rasa seduluran kita dengan tanda subscribe, dengan like, dengan komen yang membangun. Begitu saja adik-adikku. Untuk yang terakhir kali, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum. Santi, 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 Aum.